어두워도 더 빛나는 너의 그 눈빛이 다 내게 말해 기분 좋은 밤 널 원하고 있어 알아 it's okay 이제 시작해 Let's go It's about to go go Down down baby 믿음이 없는 blues Down down baby 그리고 소리쳐 Halo semua, jumpa lagi dengan saya Pak David yang cute dan ganteng ini dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 11. Oke, gimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja di rumah? Ya, saya harap kalian sehat-sehat saja di rumah. Yang penting kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di semester 2 ini. Ya, di semester ini hanya tersisa 2 bab. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5. Itu bisa kalian buka di buku paket kalian di halaman 144. Jadi di bab 5 ini kita akan membahas tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke materi. Check it out. Yuk, mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi meskipun negara kita itu sudah merdeka, tapi negara kita itu masih rentan dari ancaman atau gangguan yang datang baik berasal dari luar negeri maupun dari dalam negara kita sendiri. Oke, di sini ada lagu nasional yang berjudul Tanah airku bla 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 bla. Saya yakin kalian tahu lagu ini, atau beberapa dari kalian mungkin pernah menyanyikan lagu ini. Nah, lirik yang ada atau yang terdapat dalam lagu ini itu menggambarkan kisah seseorang yang tidak akan pernah melupakan tanah kelahirannya, tanah di mana tempat dia tinggal. Jadi meskipun dia pergi jauh, pergi ke negeri orang, di negeri seberang sana, entah itu di daratan Asia, Amerika, Eropa, maupun Afrika, jadi dia itu tidak akan menghilangkan ingatannya tentang tanah kelahirannya itu atau tanah airnya. Jadi meskipun negeri yang dia kunjungi itu katanya orang sangat indah, elok, permai, tapi dalam hatinya itu dia tetap bangga akan tanah airnya, karena dia menganggap tanah airnya itu merupakan rumahnya, kampungnya, dimana dia sangat merasa senang, gembira. Jadi dia tidak akan pernah melupakan tanah airnya. Jadi seperti itu inti atau makna yang terkandung dalam lagu tersebut. Oke, lanjut. Oke, di sini ada subbab A. Jadi di bab kelima ini ada 2 subbab. Yang pertama, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional.
Dan yang kedua adalah strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap IPOLEK Sosbudhankam dalam membangun integrasi nasional. Jadi untuk pertemuan kali ini kita fokus ke subbab yang pertama atau subbab yang A, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Ini gambarnya peta dunia. Jadi ini benua apa ini? Afrika. Ini benua Amerika. Amerika Utara, ini Amerika Selatan. Ya, yang paling besar ini adalah benua Asia dan benua Eropa. Dan ini adalah benua Australia. Dan kita, negara kita Indonesia berada di sini, dihimpit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi strategis ya, posisi negara kita pada zaman dahulu itu sangat strategis karena menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal asing dari berbagai negara. Jadi Indonesia dulu terkenal karena rempah-rempahnya. Jadi banyak pedagang yang berasal dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah Indonesia yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek wilayah saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Antara lain, jadi penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Jadi daerah berpenduduk padat yang dimaksud di sini itu adalah RRC atau Cina. Jadi itu mewakili negara-negara yang berada di sebelah utara. Sedangkan daerah yang berpenduduk jarang ini yang dimaksud itu adalah Australia, Selandia Baru. Jadi itu. Oke, lanjut yang kedua. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Jadi, coba kita merefresh peta kita dulu mengenai apa yang dimaksud dengan komunisme. Dulu kalian waktu kelas 10 pernah saya jelaskan ya, saya pernah menjelaskan apa itu komunisme maupun liberalisme. Masih ingat? Oke, kalau nggak ingat, nih saya coba jelaskan lagi ya. Jadi komunisme itu adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi, sehingga tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Jadi ini saya kutip dari scientific.com. Jadi dalam negara komunis atau negara yang menganut komunis itu tidak ada yang namanya kelas-kelas sosial. Jadi nggak ada kayak si kaya atau si miskin kayak gitu. Jadi semuanya itu sama rata, sama rasa, bukan sama suka ya. Jadi negara komunis itu menerapkan prinsip sama rata, sama rasa. Jadi segala aset atau kepemilikan pribadi itu sepenuhnya yang mengatur adalah negara. Jadi jika suatu waktu negara itu mengambil aset atau milik kalian yang kalian punya, itu kalian harus sukarela memberikan. Kalau kalian menentang, kalian pasti akan mendapatkan hukuman, atau mungkin ya, kalau tidak hukuman ya seperti itulah.
Kalian tahu sendiri kalau pemimpin di negara komunis itu sangat diktator. Jadi kalau kalian menentang penguasa atau menentang pemimpin, sama saja kalian menyetorkan nyawa. Ya, ya seperti itu. Contohnya adalah Korea Utara, Cina itu menganut paham komunisme. Sedangkan liberalisme itu adalah liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Jadi kalau di negara yang menganut paham liberalisme itu, masyarakat itu diberikan hak yang seluas-luasnya atas kepemilikan pribadi. Jadi masih ada kelas-kelas sosial ya, kaya, miskin, gitu masih ada. Jadi di negara yang menganut paham liberalisme itu, kebebasan itu sangat dijunjung tinggi. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila, berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Demokrasi rakyat itu demokrasi yang dianut oleh negara-negara komunis. Jadi demokrasi rakyat merupakan sistem demokrasi yang dijalankan berlandaskan paham sosialis atau komunisme, yang mana kepentingan negara dan kepentingan umum jadi yang terpenting di atas kepentingan individu. Jadi itu. Jadi seperti yang saya jelaskan barusan mengenai ideologi yang dianut oleh negara-negara komunis. Jadi kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Jadi nggak ada istilahnya individualis dalam hal kepemilikan aset-aset, barang-barang pribadi, baik itu rumah, perusahaan, modal, dan lain sebagainya. Dan demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal itu adalah sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak setiap warga negara dan memberikan kebebasan setiap individu dalam mengemukakan pendapatnya. Jadi seperti itu. Sama seperti yang tadi itu, negara yang menganut liberalisme itu, mereka itu dijamin ya hak atau kebebasannya dalam mengemukakan pendapat maupun memiliki barang atau kepemilikan itu bersifat individu. Beda halnya dengan yang ada di negara komunis. Jadi kepemilikan barang itu bersifat sosial, jadi dibagi sama rata. Jadi jika negara menghendaki barang-barang, modal yang kalian miliki, kalian harus memberikannya secara sukarela. Oke, yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Jadi apa itu sistem ekonomi sosialis? Jadi sosialis itu merupakan suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Jadi pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara, serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Jadi di negara yang menganut paham komunis itu mereka menganut sistem ekonomi sosialis. Jadi pemerintah itu masih campur tangan ya, campur tangan dalam bidang ekonomi.
dan sektor-sektor penting atau hal-hal vital seperti air, listrik, terus telekomunikasi, gas dan lain sebagainya itu dikuasai pemerintah atau dikuasai negara. Terus sistem ekonomi kapitalis di selatan. Jadi sistem ekonomi kapitalis itu merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam pengertian lain, kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta dan bukan pemerintah. Jadi di sini tugasnya pemerintah itu hanya sebagai pengawas saja. Oke, yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Dan yang ketujuh adalah sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Jadi sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental. Sistem pertahanan kontinental itu kayaknya ya, kontinental itu lebih menekankan pada sistem pertahanan yang berfokus pada daratan. Sedangkan sistem pertahanan maritim itu yaitu jenis pertahanan suatu negara yang berfokus pada wilayah laut. Oke, kita mulai ancaman di bidang militer. Jadi, ancaman yang mengancam integrasi nasional. Jadi, ancaman yang pertama adalah ancaman di bidang militer. Jadi ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Lanjut ke ancaman di bidang militer. Jadi ancaman di bidang militer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ancaman di bidang militer yang berasal dari luar negeri, dan yang kedua adalah ancaman di bidang militer yang berasal dari dalam negeri. Untuk ancaman di bidang militer yang berasal dari luar negeri ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah agresi. Jadi dulu Indonesia setelah merdeka itu masih diserang oleh pihak Belanda atau negara Belanda. Padahal statusnya Indonesia pada waktu itu sudah merdeka, tapi Belanda masih nggak sudi atau nggak rela bahwa negara kita itu menjadi negara yang merdeka. Terus akhirnya mereka melancarkan agresi militer Belanda yang pertama dan yang kedua, yaitu. Terus yang kedua adalah pelanggaran wilayah oleh negara lain. Jadi negara itu pasti mempunyai batas wilayah atau batas negara yang memisahkan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Tujuannya itu supaya untuk memberikan batas yang jelas antara wilayah dari suatu negara dengan wilayah dari negara lain. Jadi nggak bisa tiba-tiba negara lain itu ujuk-ujuk atau konyong-konyong masuk ke wilayah negara kita tanpa seizin pemerintah atau pihak yang berwenang. Jadi itu melanggar batas wilayah. Yang ketiga adalah spionase atau mata-mata. Jadi spionase atau mata-mata itu adalah suatu praktik pengintaian memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga atau juga negara ya, yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Jadi mata-mata ini tugasnya untuk menggali informasi ya. Jadi mata-mata itu melakukan penyamaran ya. Jadi mereka berbaur dengan masyarakat terus menggali informasi. Jadi tanya-tanya
masyarakat. Jadi tanpa membuat masyarakat itu curiga. Jadi mereka bisa dengan leluasa menggali, mendapatkan informasi yang berharga terkait dengan negara yang akan dijadikan target. Oke, yang selanjutnya itu adalah sabotase. Jadi sabotase itu adalah tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja dan tersembunyi terhadap peralatan, personel, dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan, yang berada di tengah-tengah masyarakat. Kehancuran harus menimbulkan efek psikologis yang besar. Jadi, kalau kalian nonton film London Has Fallen, terus Olympus Has Fallen, itu ya filmnya seru banget, soalnya itu mengandung unsur terorisme. Jadi teroris itu dalam film Olympus Has Fallen maupun London Has Fallen itu mereka itu melakukan tindakan terorisme dengan cara mensabotase objek-objek vital yang ada dalam suatu negara dengan cara meretas sistem keamanan dalam negara tersebut sehingga tidak berfungsi dan menimbulkan keadaan negara menjadi tidak stabil. Jadi seperti itu. Yang kelima adalah aksi teror dari jaringan internasional atau teroris ya. Itu yang dari luar negeri. Lanjut ke ancaman di bidang militer yang berasal dari dalam negeri. Yang pertama, pemberontakan bersenjata. Di pemberontakan ini disebabkan karena tidak puas dengan pemerintahan yang sedang berjalan seperti itu. Contohnya adalah organisasi-organisasi yang melakukan kegiatan tindakan separatis, misalnya organisasi Papua Merdeka atau Gerakan Aceh Merdeka dan lain sebagainya. Tapi yang kedua adalah konflik horizontal. Jadi ya konflik antar orang gitu lah, personal atau mungkin kelompok bisa juga. Terus yang ketiga adalah aksi teror. Jadi teroris itu nggak cuma berasal dari dalam, tapi juga dari maksud saya teroris itu nggak cuma berasal dari luar, tapi bisa juga berasal dari dalam negeri. Jadi bisa juga berasal dari tubuh kita sendiri, tubuh NKRI. Ya contohnya golongan-golongan ekstremis itu yang ingin mendirikan negara sendiri atau mendirikan negara Islam atau khilafah misalnya, karena tidak puas sama ideologi yang diterapkan di Indonesia. Karena kita kan menganut ideologi Pancasila, jadi mereka ideologi Pancasila itu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga perbedaan. Yang keempat adalah sabotase. Sabotase itu ya tadi itu sama. Jadi, upaya perusakan yang dilakukan secara terencana. Yang kelima adalah aksi kekerasan yang berbau sara, sebuah gambaran ras antar golongan. Yang keenam adalah gerakan separatis atau upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru. Dan yang ketujuh adalah pengerusakan lingkungan. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada yang pertama agresi militer pertama dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Terus agresi militer yang kedua adalah tanggal 19 Desember 1948. Jadi itu adalah ancaman militer yang berasal dari luar negeri. Di waktu itu Belanda nggak setuju Indonesia merdeka, jadi mereka melancarkan serangan secara tiba-tiba dengan melancarkan agresi militer. Oke, itu gambarnya konvoi pasukan Belanda ketika melakukan agresi militer pertama kepada bangsa Indonesia.
yaitu gambarnya pasukan Belanda dan orang-orang kita yang waktu itu mungkin tertangkap ya karena melakukan pemberontakan atau semacamnya. Mereka kayak di sandra atau ditangkap seperti itu. Oke, yang kedua adalah ancaman non militer. Ini ancaman non militer ini maksudnya ancaman yang berupa ideologi. Oke, ancaman non militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat. Contoh ancaman non-militer. Di sini ada 4. Yang pertama adalah gaya hidup lifestyle, maksudnya gaya hidup atau lifestyle kebarat-baratan. Jadi pengaruh gaya hidup atau lifestyle kebarat-baratan ini yang dimaksud adalah ya budaya barat yang cenderung ditiru oleh generasi muda bangsa. Contohnya adalah dalam hal berpakaian. Jadi kita cenderung ya generasi muda saat ini cenderung meniru budaya barat dengan memakai pakaian yang seksoi. Terus contohnya adalah pakai hot pants atau rok yang mini serta bagian atas yang cenderung memperlihatkan aurat. Kalau di Islam ya bilangnya kayak gitu, cenderung terbuka, jadi mengekspos bagian terseksi dari tubuhnya seperti itu. Itu merupakan budaya barat. Terus ada lagi free sex ya, free sex. Jadi kalau di barat karena mereka menganut ideologi liberalisme, jadi free sex itu merupakan sesuatu yang wajar. Jadi jika di negara barat mereka melakukan hubungan badan di depan umum atau di tempat-tempat publik, terus ketahuan polisi, jadi polisi itu gak bakal ngapa-ngapain, gak bakal nangkap mereka. Beda halnya dengan di Indonesia, kalian melakukan kegiatan itu di entah itu di semak-semak atau di hutan atau dimanapun itu, terus kalian ketahuan sama polisi, ya kalian ditangkap. Soalnya budaya free sex itu sangat bertentangan dengan ciri khas bangsa kita, bertentangan dengan ideologi negara kita, ideologi Pancasila. Pokoknya nggak sesuai dengan budaya timur seperti itu. Yang kedua adalah sudah tidak mencintai budaya sendiri. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia ya harus tetap bangga ya terhadap budaya negara kita sendiri. Jangan sampai kita lebih suka budaya negara lain. Jadi contohnya adalah yang suka Jepang itu ya kita menyukai Jepang itu ya sewajarnya ya, nggak harus mencintai segala hal yang berkaitan dengan Jepang, hanya di beberapa aspek saja nggak apa-apa. Misal anime, ya kalian tetap menyukai anime tapi tanpa meninggalkan budaya-budaya yang melekat dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia. Jangan sampai kita malah membandingkan bahwa budaya Jepang itu lebih baik dari budaya negara Indonesia. Nah, itu sudah salah gitu. Itu yang perlu kita waspadai, atau perlu kita hindari. Jadi sikap-sikap seperti itu. Jadi kita tetap harus melestarikan budaya negara kita. Yang ketiga adalah tidak menggunakan produk dalam negeri. Ya kita dalam menggunakan, ya boleh sih kita menggunakan produk luar negeri itu boleh, tapi ya harus seimbang ya. Jangan lebih dominan ke barang luar negerinya.
malah produk dalam negeri kita tinggalkan, itu malah menurunkan perekonomian negara kita sendiri. Jadi jangan sampai kita terlalu menggunakan produk luar negeri. Kita harus bangga dan menggunakan produk yang ada atau yang dibuat oleh negara kita sendiri. Oke, yang keempat ada ancaman non-militer. Ini dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Itu yang dimaksud dengan ancaman non-militer ya. Jadi ancaman non-militer itu bisa bersifat ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Jadi beberapa contohnya sudah saya jelaskan barusan. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Untuk minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan melanjutkan subbab yang kedua, yaitu ancaman di bidang e-polexos Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, terima kasih karena sudah menonton video saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan ucapan ketika saya menjelaskan materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Okay, thank you for watching and see you next week. Bye.